Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh ya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah kali ini terjadi di sebuah desa masih di tanah Jawa. Sewaktu aku masih berusia 15 tahunan, aku tinggal bersama kakek dan juga nenekku. Kebetulan rumah yang dibeli kakekku pada waktu itu berada di dekat sebuah rumah mewah dan megah. Rumah itu milik sebuah keluarga. Sebut saja namanya Pak Sahrul. Pak Sahrul ini memiliki beberapa macam usaha. Mulai dari toko-toko besar yang menjual berbagai macam pakaian dan bahan makanan di daerah Kendal. Dia juga memiliki perkebunan sayur yang berhektar-hektar luasnya. Pak Sarul juga memiliki usaha jual sayur hasil kebunnya yang dikirim ke berbagai kota di Indonesia. Beliau juga dikenal dengan kedermawanannya pada tetangga atau warga desa di mana dia tinggal. Bahkan kakek dan nenekku dulu sering diberi sembako dan juga THR di setiap tahunnya oleh keluarganya Pak Saipul. Besok saya akan mengadakan syukuran di rumah. Saya harap kalian sekeluarga datang ya. Ucap Pak Sarul ramah dengan bibir tersenyum. Baik Pak, kami sekeluarga pasti datang. Jawab kakekku. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu. Ujar Pak Sarul masih dengan bibir tersenyum. Iya Pak, terima kasih undangannya. Ucap kakekku. Pak Sarul mengangguk. Pak Sarul mengangguk dan tersenyum. Lalu melangkah pergi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali aku, kakek dan nenek pergi ke rumah Pak Sarul yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Setelah sampai di rumah Pak Sarul, kakekku langsung bergabung dengan beberapa orang yang sedang memasak nasi di halaman rumah Pak Sarul. Sementara nenek dan aku masuk ke dalam rumah, membantu Bu Sarul memasak sayur dan lauk pauk untuk syukuran hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Memang setiap hari Jumat keluarga Pak Sarul selalu mengadakan syukuran. Sini nak, main sama Dahlia. Sapa Bu Sarul ketika melihatku. Dahlia adalah anak semata wayang Pak Sarul. Dia cantik dan berusia sekitar 7 tahunan kala itu. Namun Dahlia agak pendiam, dan kalau berbicara, terkadang tidak nyambung. Kucing, bisik Dahlia padaku. Oh, kamu sudah punya kucing ya? Tanyaku dengan pelan. Kucing, makan. Ujar Dahlia agak meninggi. Kucing, kucing, kucing. Teriak Dahlia berulang kali. Hingga akhirnya anak itu menangis. Aku yang kebingungan, segera berlari ke dapur, memberitahukan apa yang terjadi kepada Dahlia. Anak itu benar-benar, gumam Bu Sarul, segera meletakkan sendok sayurnya ke atas meja, lalu berjalan ke arah ruangan di mana Dahlia sedang menangis histeris, sambil meneriakkan kata-kata tidak jelas. Kucing, makan, kucing, makan. Kata itu diucapkan berulang kali. Aku pun kemudian melihat Bu Sarul menampar pipi Dahlia kecil, lalu dengan kasar menarik tangan anaknya itu menuju ke kamarnya yang berada di sudut ruangan. Aku terus teringat dengan apa yang diucapkan oleh Dahlia. Selepas sholat Jumat, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Sarul. Mak, tadi Dahlia bilang kucing makan. Terus
dia menangis histeris, bisikku pada nenek. Dahlia kan memang begitu. Lagi pula dia juga masih kecil. Mungkin apa yang dia maksud itu kucing yang sedang makan. Lalu dia menangis karena kamu tidak mengerti apa yang dia katakan. Jawab nenekku sambil tersenyum. Aku pun mengangguk, mengiyakan penjelasan nenekku. Sini bu, biar saya saja yang membungkuskan sayurnya, ucap nenekku. Tidak usah bu, ini mudah kok, biar saya saja, jawab Bu Sahrul tersenyum. Nenek pun mengangguk, lalu berjalan keluar. Aneh ya, hampir setiap Jumat, Bu Sahrul tidak pernah mau digantikan tugasnya membungkuskan sayur. Ucapku dengan pelan. Shh, jangan bicara macam-macam. Tegur nenekku melotot ke arahku. Iya mak, maaf. Kataku menunduk, sembari tersenyum. Jangan, makan kucing, kucing makan. Teriak Dahlia, seraya membuang semua makanan yang sudah tersedia. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku. Tiba-tiba Bu Sahrul menarik kasar Dahlia dan membawanya kembali ke dalam kamar. Aku dan nenekku pun mengikuti Bu Sahrul yang kelihatan sangat marah. Sesampainya di dalam kamar anaknya, Bu Sahrul langsung memukuli anak itu. Sudah bu, kasihan Dahlia, ucap nenekku, seraya menangkap tangan Bu Sahrul yang terus memukuli Dahlia. Anak ini tidak tahu diuntung. Makanan yang sudah kita siapkan malah dibuang semuanya, ujar Bu Sahrul marah-marah. Makanan itu masih bisa diganti lagi bu. Lagi pula di dapur kan masih banyak, jawab nenekku. Bu Sahrul menghela nafas panjang. Kemudian dia melangkah keluar kamar, meninggalkan Dahlia, aku dan juga nenekku. Sudah, Dahlia jangan menangis lagi ya, ucap nenekku, seraya menyapu air mata Dahlia. Bu Sahrul tega sekali ya mak, sampai memukul Dahlia begitu. Padahal kan mereka orang kaya, banyak uang untuk mengganti makanan yang dibuang Dahlia tadi, ucapku dengan pelan. Hush, kamu jangan bicara yang aneh-aneh lagi. Nenek pun akan sangat marah jika kelakuanmu seperti itu, sahut nenekku. Tiba-tiba terdengar teriakan massal di luar. Lantas aku dan nenek pun segera berlari keluar kamar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Suara teriakan itu ternyata berasal dari arah dapur. Astagfirullah, ucap orang-orang. Suara muntahan orang-orang di dapur. Ada apa ini, bah? Tanya nenekku. Ada kucing hitam di dalam panci sayur, jawab kakekku sebelum memuntahkan semua isi perutnya. Astagfirullahaladzim, gumam nenekku, seraya menutup mulutnya. Hari itu orang-orang sekampung benar-benar dibuat tidak percaya akan kelakuan keluarga Pak Sahrul, yang ternyata dibalik kekayaan dan kedermawaannya, keluarga itu telah bersekutu dengan setan. Mereka melakukan pesugihan dengan tumbal kucing hitam. Kini hari-hari telah berlalu, namun desas-desus tentang keluarga Pak Sahrul masih hangat diperbincangkan antar warga. Saya tidak menyangka ternyata mereka melakukan pesugihan. Pantas saja setiap Jumat Bu Sahrul tidak mau beranjak pergi dari tempat panci sayur.
Ternyata ada kucing hitam di dalam panci itu, ujar nenekku dengan raut wajah yang menunjukkan rasa jijik. Sudahlah, biarlah itu semua dipertanggungjawabkan oleh mereka, yaitu keluarga Pak Sahrul, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kakekku dengan pelan. Selama ini kita makan sayur yang ada kucing hitam di dalam pancinya. Setiap kali membayangkan hari itu jadi berpikir, andai Dahlia tidak berulah, mungkin saja kita semua tidak akan pernah tahu apa yang sudah tercampur dengan makanan yang kita makan di rumah keluarga Bu Sahrul, kata nenekku lagi. Sudahlah, jangan membahas masalah itu lagi. Jadi tidak berselera makan kan? Tegur kakekku, seraya meludah. Sejak kejadian panci berisi kucing hitam tersebut, hingga berbulan-bulan lamanya, Pak Sahrul dan juga Bu Sahrul sama sekali tidak pernah kelihatan keluar rumah. Aku sama sekali tidak pernah melihat Pak Sahrul lagi. Mungkin dia malu karena pesugihannya itu sudah ketahuan. Begitulah perkataan orang-orang yang sering aku dengar. Hingga suatu hari, ada kabar duka dari rumah keluarga Pak Sahrul. Dahlia meninggal, kepalanya pecah, ujar orang-orang. Astaga, kenapa bisa sampai seperti itu? Tanya nenekku pada salah satu warga. Entahlah, Nek, tidak ada yang melihat kejadiannya. Menurut keterangan Pak Sahrul, Dahlia terjatuh dari tangga saat sedang mengejar bolanya, jawab warga itu. Astagfirullah, kasihan sekali anak itu, ucap nenekku. Ayo, kita melayat ke rumah Pak Sahrul, ajak kakekku seraya memasang pecinya. Namun warga, kakek dan juga nenekku dibuat kebingungan setelah sampai di rumah Pak Sahrul yang tertutup dengan rapat, seperti tidak ada apa-apa. Loh, kenapa tidak ada orang ya? Tanya nenekku. Mungkin jenazah Dahlia akan dimakamkan di tempat lain, saut salah satu warga yang berdiri dekat dengan nenekku. Warga pun kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing. Dan malam harinya, sekitar jam 1 dini hari, kakekku merasa sakit perut dan ingin membuang hajat ke sungai. Dan kebetulan sungai itu beranjak 10 meter di belakang rumah kakek dan sangat dekat dengan rumah keluarga Pak Sahrul. Jadi otomatis dari jamban, dapur Pak Sahrul yang luas itu terlihat sangat jelas. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dapur Pak Sahrul. Ah, apa itu? Batin kakekku seraya mengusap-ngusap dadanya yang terasa mau copot setelah mendengar teriakan di tengah malam itu. Namun tiba-tiba, saat kakekku beranjak pulang dari sungai, dia berpapasan dengan nenekku yang juga ingin ke sungai. Mau aku temani? Tanya kakekku, dan nenek pun menggeleng, lalu berjalan dengan cepat ke sungai. Setelah sampai di rumah, kakekku sengaja tidak mengunci pintu, karena memang nenekku masih ada di sungai. Namun saat kakekku masuk ke dalam kamar, ternyata nenekku sedang tertidur pulas di sana. Kakekku menarik nafas berat, lalu duduk di samping tempat tidur. Loh, kamu kapan masuk rumah? Tanya kakekku, seraya menelan ludah yang terasa keluh. Ada apa, Bah? Lah dari tadi tidur di sini kok. Mungkin Abah hanya mengigau. Sudah, lanjut tidur saja.
Jawab nenekku. Setelah mendengar jawaban dari nenekku, yakinlah kakek bahwa yang tadi berpapasan dengannya memang bukanlah nenekku. Keesokan harinya, kakekku jatuh sakit. Badannya panas dan selalu meracau tidak karuan. Nek, apakah tidak sebaiknya kita panggilkan ustadz dari kampung sebelah? Karena aku merasa ada yang tidak beres dengan kakek, Nek. Usul ibuku. Ya sudah, kamu pergi ke kampung sebelah ya. Minta tolong kepada Ustadz Azhar untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kakekmu. Jawab nenekku. Aku pun lalu mengambil dayung dari belakang pintu. Biar cepat sampai, aku mau lewat sungai belakang ya, Nek. Menggunakan perahu, ujarku seraya turun ke tanah. Aku berjalan sambil menusuk-nusukan ujung dayung ke tanah. Sesampainya di sungai, aku langsung meletakkan dayung itu ke dalam sampan. Namun saat aku hendak masuk ke dalam sampan, tiba-tiba seperti ada sesuatu yang kuat mendorongku, hingga terjebur ke sungai. Saat itu hampir saja aku telah mati karena kehabisan nafas di dalam air. Untungnya ada seorang warga yang jambannya berada 5 meter dari tempatku terjebur. Dan orang itu sempat mendengar ceritaanku sebelum aku terjatuh ke air. Aku dengan tubuh gemetar diantar pulang oleh warga tersebut ke rumah. Saya ada firasat yang tidak enak tentang kejadian-kejadian ini. Semuanya hampir berurutan. Nanti saya akan memanggil Ustadz kemari, ujar warga itu pada nenekku. Terima kasih, ucap nenekku. Setelah berkata seperti itu, warga tersebut lalu pamit pulang. Kesunyian semakin terasa setelah warga itu pulang. Nenek dan aku hanya diam, seraya duduk di dekat pembaringan kakekku. Kita berdua seperti enggan mengobrol. Nenek dan aku mendengar suara teriakan yang sangat nyaring dari arah rumah Pak Sahrul. Aku pun merapatkan tubuhku kepada nenekku. Apa itu, Nek? Tanyaku dalam ketakutan. Entahlah, nenek juga tidak tahu, jawab nenekku, seraya meraih surat Yasin yang ada di atas meja kayu yang sudah mulai lapuk. Tolong, tolong, terdengar teriakan minta tolong dari luar rumah. Aku semakin merapatkan tubuhku kepada nenek. Tolong, tolong, ujar suara itu semakin terbata. Pintu rumah yang tidak terkunci terbuka. Di sana ada Pak Sahrul dengan tubuh penuh darah. Ternyata di sana ada Pak Sahrul dengan tubuhnya penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim, ucap nenekku, seraya berjalan menuju pintu. Ini ada apa, Pak? Tanya nenekku. Mak, makhluk itu ingin membunuhku, Mak. Dia mengejarku. Dia mau membunuhku. Aku takut. Tolong biarkan aku masuk, Mak, ujar Pak Sahrul terbata. Nenekku mengangguk dan membiarkan Pak Sahrul masuk ke dalam. Bu Sahrul di mana, Pak? Tanya nenekku. Saat mendengar nama istrinya tersebut, Pak Sahrul menangis terseduh. Kemudian Pak Sahrul menggeleng. Hingga malam tiba, Pak Sahrul masih bersembunyi di sudut ruangan. Malam itu suasananya sangat mencekam. Suara jeritan di rumah Pak Sahrul masih terdengar. Nek, siapa yang berteriak-teriak di rumah Pak Sahrul, Nek? Bisikku pada nenek. Shh, jawab nenekku sembari menaruh telunjuk di bibirnya. Aku terdiam dan dalam hatiku terus berdoa. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. Assalamualaikum, suara dari luar pintu.
Nenekku berjalan menuju pintu. "Waalaikumsalam," jawab nenekku seraya membuka pintu itu. "Alhamdulillah, akhirnya Ustadz datang juga," ucap nenekku. Lelaki berusia 30 tahunan itu tersenyum ramah kepada nenekku. "Maaf kami terlambat datang, Nek, karena ada beberapa halangan saat di jalan tadi," ujar Pak Ustadz. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, mari silakan masuk," kata nenekku, seraya mempersilahkan Ustadz Azhar dan dua orang warga yang bersamanya. Mata Ustadz Azhar tertuju kepada Pak Sahrul yang duduk meringkuk di sudut ruangan. "Pak Sahrul, kemari Pak," panggil Ustadz Azhar. Pak Sahrul menggeleng. "Tidak, tidak," jawab Pak Sahrul sambil terus menggeleng. "Setelah masuk ke rumah kami, Pak Sahrul langsung duduk meringkuk di situ Ustadz," ujar nenekku menjelaskan. Ustadz Azhar mengangguk dan langsung masuk ke dalam kamar kakek. Saat itu kakekku menggeram, seperti ada sesuatu di dalam tubuhnya. "Astagfirullahaladzim," ucap Ustadz Azhar, lalu duduk di samping kakekku. "Nek, minta air segelas, Nek," pinta Ustadz Azhar. Dengan cepat nenekku segera mengambilkan segelas air di dapur. Setelah dibacakan doa oleh sang ustadz, air itu diminumkan kepada kakekku. Dan hanya beberapa tenggukan minuman air tersebut, kakekku langsung muntah-muntah. "Keluarkan semuanya, Kek," ucap Ustadz Azhar dengan pelan. Tiba-tiba ada segumpal bulu berwarna hitam yang keluar bersama muntahan kakekku. "Astagfirullah," ucap Ustadz Azhar sambil menggelengkan kepalanya. "Apa yang terjadi pada Abah, Ustadz?" tanya nenekku. "Sebenarnya beliau tidak apa-apa. Hanya saja semua makanan, minuman kotor yang pernah dimakan atau tidak sengaja dimakan telah keluar setelah beliau bertemu dengan makhluk itu," jawab Ustadz Azhar menjelaskan. "Makhluk? Makhluk apa itu Ustadz?" tanya nenekku. Dan Ustadz Azhar menjawab pertanyaan nenekku dengan senyuman. Beberapa saat kemudian kakekku perlahan-lahan duduk. "Tadi malam sewaktu Abah pulang dari sungai, Abah bertemu denganmu. Awalnya Abah tidak mengira kalau yang Abah temui itu bukan Uma. Tapi setelah sampai rumah, Abah sadar kalau ternyata yang berpapasan tadi bukan Uma. Perasaan Abah tadi malam tidak karuan," ucap kakekku, menjelaskan kepada nenek dan Ustadz Azhar dengan pelan. Saat mereka yang ada di situ sedang mengobrol, tiba-tiba saja terdengar teriakan keras dari rumah Pak Sahrul. "Suara teriakan itu memang dari sore sudah terdengar, Ustadz," kata nenekku. Ustadz Azhar berjalan menuju pintu luar. "Ustadz, jangan ke sana, Ustadz," teriak Pak Sahrul. Ustadz Azhar mengurungkan niatnya. Lalu dia melangkah ke sudut ruangan tempat Pak Sahrul bersembunyi. "Memangnya di rumah Bapak ada apa, Pak?" tanya Ustadz Azhar dengan lembut. "Makhluk itu ingin membunuhku," ujar Pak Sahrul. "Ceritakan, Pak, apa yang telah terjadi sehingga makhluk itu ingin membunuh Bapak?" tanya Ustadz Azhar dengan pelan. "Makhluk itu marah, Ustadz. Aku telah gagal memenuhi persyaratannya. Dia akan mengambil semua hartaku dan juga nyawaku," ujar Pak Sahrul terisak.
Memangnya syarat apa yang telah dipinta makhluk itu, Pak? Tanya Ustadz Azhar, seraya duduk di sebelah Pak Sarul. Aku harus menumbalkan kucing hitam selama 41 Jumat dan membagikannya kepada orang-orang untuk dimakan. Kucing hitam itu harus dimasak hidup-hidup dan dicampur dengan kuah sayur. Tapi sebelum 41 Jumat, aku telah gagal memenuhi syarat itu. Astaghfirullahalazim. Itulah, Pak, kalau kita bersekutu dengan setan, mereka akan menagih perjanjian itu sampai akhir. Nasihat Ustadz Azhar. Bapak tahu, apa yang Bapak lakukan ini tidak hanya membahayakan keluarga Bapak, tapi juga membuat warga di sini ikut memakan sayur yang dimasak bercampur dengan kucing dan tidak seharusnya dimakan. Lanjut Ustadz Azhar. Maafkan saya, Ustadz. Maafkan saya. Isak Pak Sarul. Bapak tidak bersalah pada saya. Bapak harusnya minta maaf dengan warga di sini. Dan juga mintalah ampunan kepada Allah. Ucap Ustadz Azhar. Saya malu, Ustadz. Saya malu. Ujar Pak Sarul. Suara bantingan pintu luar. Kau mau pergi kemana, Sarul? Ujar suara itu. Sesosok perempuan berdiri di depan pintu, yang ternyata adalah Bu Sarul. Dia bukan istri saya. Istri saya sudah mati dibunuh makhluk itu. Jerit Pak Sarul ketakutan. Ustadz Azhar berdiri dan berjalan ke arah Bu Sarul, yang kini sudah dirasuki. Kau jangan ikut campur. Aku kesini hanya ingin menagih perjanjianku kepada Sarul. Teriak Bu Sarul. Ustadz Azhar mengeluarkan tasbih dari saku bajunya dan mulai membaca doa. Wih! Bu Sarul meludahi ke arah Ustadz Azhar. Namun Ustadz Azhar tidak bergeming dan tetap membaca doa. Jangan ikut campur! Teriak Bu Sarul dengan kasar. Lepaskan keluarga Pak Sarul. Lepaskan! Ujar Ustadz Azhar menggeretak. Sementara dua warga yang tadi datang bersama Ustadz Azhar hanya melihat dari kejauhan. Ayo, bantu saya memegang tangan dan kaki Bu Sarul. Perintah Ustadz Azhar memanggil kedua warga tadi. Mereka berdua saling berpandangan, seperti enggan untuk menuruti permintaan Ustadz Azhar. Ayo cepat, panggil Ustadz Azhar sekali lagi. Kedua warga itu pun akhirnya melangkah mendekat ke arah Ustadz Azhar. Pegang tangan dan kakinya, perintah Ustadz Azhar. Namun saat kedua warga itu ingin memegang tangan Bu Sarul, tiba-tiba tangan itu terputus. Sontak saja membuat kedua warga itu berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar kakekku. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bu Sarul sudah meninggal, ujar Ustadz Azhar. Wahai jin, keluarlah dari jasad itu, ujar Ustadz Azhar. Aku tidak akan keluar sebelum Sarul telah mati, jawab Bu Sarul. Kau tidak berhak atas nyawa mereka, kata Ustadz Azhar, seraya melempar sesuatu ke arah Bu Sarul. Tiba-tiba tubuh itu terjatuh dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Astagfirullah, ternyata Bu Sarul sudah lama meninggal, ucap Ustadz Azhar. Jangan! Teriak Pak Sarul tiba-tiba. Ustadz Azhar segera berpaling ke arah suara teriakan Pak Sarul
Astagfirullahaladzim, ucap Ustadz Azhar seraya berlari ke arah Pak Sahrul yang sudah memegang tombak hiasan di dinding. Kau kira kau sudah menang, Azhar? Ujar suara Pak Sahrul yang sudah berubah lebih serak. Ustadz Azhar mendekati Pak Sahrul sambil membaca doa. Menjauh dariku, Azhar, teriak Pak Sahrul. Brak! Kakekku memukul tangan Pak Sahrul dan tombak di tangannya terjatuh. Daging di lengan kakekku tergores kuku panjang Pak Sahrul dan kakekku didorong ke belakang hingga beliau pingsan. Pak Sahrul mendekati kakekku bermaksud membunuhnya. Namun Ustadz Azhar segera mendorong tubuh Pak Sahrul dan mulai memasungnya. Ustadz Azhar terus membaca surat-surat Al-Quran sambil memasung Pak Sahrul. Hingga tidak terasa, jam menunjukkan pukul 5 pagi dan keadaan Pak Sahrul mulai melemah. Sementara Ustadz Azhar terluka karena memasung Pak Sahrul yang terus meronta. Hingga pagi harinya, warga itu pun pulang dan memberitahukan kejadian di rumah kakekku kepada warga yang lain. Sementara di rumah kakekku sudah sadar, namun punggungnya terluka karena terkena paku di dinding saat didorong Pak Sahrul. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah kakekku. Mereka dibuat takut karena keberadaan jasad Bu Sahrul yang sudah membusuk tergeletak di pintu masuk rumah kakekku. Kemudian Ustadz Azhar melepaskan pasungnya kepada tubuh Pak Sahrul. Tolong aku tidak ingin mati, ucap Pak Sahrul, hampir tidak terdengar. Ikuti apa yang saya ucapkan, Pak, ujar Ustadz Azhar. Dan kemudian Ustadz Azhar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tepat di telinga Pak Sahrul. Tidak, jerit Pak Sahrul. Dan beberapa saat kemudian, Pak Sahrul mengembuskan nafas terakhirnya, tanpa sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hari itu warga setempat menguburkan jasad Pak Sahrul dan juga istrinya. Namun saat warga masuk ke dalam rumah almarhum Pak Sahrul, mereka melihat jasad Dahlia yang sudah membusuk berada di dapur. Dan setelah penguburan jasad keluarga Pak Sahrul, kakek, nenek, dan aku langsung pindah rumah lebih jauh dari rumah mereka. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Kucing Ireng. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.